kita banyak merasakan ya, ini bentang alam yang berbeda. Kita lihat gunung, habis itu laut, udah lengkap semua. Kalau kita susur dari Aceh, Pulau Sumatera itu sangat bagus pemandangannya. Di bawah. Kemudian di hari ketiga ini ya, kita bertemu tadi pengrajin wastra dari Gayo, dimana tenunannya sudah tidak ada ya, sudah dikatakan di sini sudah punah. Namun dibuat secara bordirnya itu pakai mesin, tapi dia manual, dan itu butuh keahlian khusus. Kita ketemu Ibu Ida ya, Ida tadi, dia sudah bertahun-tahun mendalami wastra kerawang, yang disebut kerawang itu bordir kerawang, motif yang ada motif-motif tentang Aceh yang dibordir dalam sebuah kain. Jadi awal mulanya tenun itu kita angkat di 2018. Saya membuat tari masal, ada festival Gayo Mountain, atau Gamin Fest. Pas membuat tari masal itu, saya membuat judul tarian itu Upukyo. Jadi di Upukyo itu artinya, Upukyo itu adalah motif. Waktu itu tokoh-tokoh Gayo, senior Gayo itu pada komplain karena pada saat dibacakan oleh MC bahwa Upukyo itu adalah tenun Gayo, nama tenun Gayo. Jadi pada komplain, aku sempat dibully oleh beberapa tokoh masyarakat Gayo, tokoh budaya Gayo di 2018. Dari komplainnya mereka, aku sempat dibully begitu, aku punya keinginan untuk membuktikan bahwa di Gayo itu ada tenun, bagian dari budaya Gayo. Nah, aku angkat di 2020 tenun Gayo. Mulai aku penelitian dari 2018, mulai aku penelitian terus, aku gali terus tenun Gayo itu. Kemudian di 2019 kita pergi ke daerah Serule. Daerah Serule itu ada namanya Anan Rawi. Di situ kita sebenarnya hanya menanyakan tentang benang sutra, Nah, di situ akhirnya terbukti ada saksi nenek itu pada saat itu berumur 12 tahun, sekitar 12 tahun. Dia adalah saksi yang pertama kita temu untuk bahwa tenun Gayo itu ada. Dia ngasih tahu bahwa Upukyo itu adalah bagian dari upacara adat Gayo. Nah, dia cerita Upukyo itu pada saat pesta, orang tua pengantin laki-laki menyerahkan Upukyo itu ke pengantin pria untuk bekal mereka, dibawa untuk bekal mereka. Mungkin kita yang senang di rumah aja kan nggak tahu bahwa ternyata orang Sumatera itu kayak gini. Ada sisi yang harus kita tahu. Mungkin yang saya nggak tahu di sini akhirnya tahu. Ternyata beginilah Sumatera dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau saya sih senangnya gitu, melihat sesuatu yang lebih dari yang lebih luas lah secara sudut pandang. Gayo kopinya enak. Benar-benar kopi yang menarik. Saya sendiri senang kopi, bukan yang sangat tahu tentang kopi, tapi cukup menikmati, sekedar penikmat. Dan Gayo salah satu kopi yang sering saya konsumsi. Ternyata nggak hanya itu, kulturnya juga oke, ada tenun pula, dan ketemu tenun-tenun yang yang langka, yang tadi yang kita nggak tahu. Ya itu blessing. Pertama kesini langsung ketemu, ada kenyataan bahwa tenun itu udah hampir nggak ada. Kan luar biasa bagi saya pribadi. Gitu. Semuanya 1.595. Jadi hilangnya mulai tenun itu hilang setelah alat-alat tenun itu di zaman Jepang, alat-alat tenun itu disembunyikan ke dalam kolam ataupun ke sawah ditanam.
Nah, dalam pikiran masyarakat Gayo pada saat itu, ini penjajahan Jepang nggak bakalan lama. Nah, ternyata kan sangat lama. Begitu mereka penjajahan Jepang mulai hilang, nah mereka menggali alat itu udah mulai rusak, nggak ada lagi. Disitulah mulai hilang tenun Gayo. Dan waktu itu juga penjajah Jepang itu mulai membawa kain-kain ke Indonesia. Takengon bagi saya istimewa karena setahu saya Aceh, Banda Aceh dan Lok Sumawe, Pidi dan lain-lain, ternyata Aceh itu sangat indah, alamnya indah, gunungnya banyak, lautnya cantik, dan kopinya luar biasa. Juga ada wastra dan kopi budaya. Saya rasakan ini memang tempat wisata, bagus sekali. Jadi pemandangannya bagus, cuacanya bagus, otomatis kita nyaman di sini, ingin berlama-lama di sini gitu. Ternyata selain kopi sendiri ada hal yang menarik daripada Gayo ini, itu ada tenunnya. Hanya yang menjadi mungkin sedikit bersedih karena ternyata tenun yang ada di Gayo ini bisa dikatakan punah. Nah, beruntungnya ada penggerak namanya Ibu Ana yang beberapa tahun terakhir sejak 2018 melakukan gerakan untuk merevitalisasi kembali tenun Gayo. Dan akhirnya ditemukan meski sampai saat ini kondisinya masih belum bisa berlanjut, masih terus melakukan penelitian, masih terus melakukan pengembangan sehingga tenun Gayo ini bisa berlanjut. Maksudnya kunai bahwa betul kuna sejarah tenunan tengah harap sudah harap Bugio ya nek. Zaman ya masa kami tentang kapasnya ditanam dulu kapas. Terus dasar kebun tanam diambil itu ya kapasnya diambil pakai anunya itu namanya cekar. Untuk penenun yang pernah menenun itu ada 2, yaitu Anan Siti sama satu lagi kita manggilnya nenek sih, kalau Anan itu nenek gitu. Dari Dedalu. Nah, di samping Anan Rawi ya, kalau Anan Rawi dia bukan penenun tapi dia sering melihat orang menenun. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengangkat tenun mulai dari penelitian. Setelah selesai penelitian kita mengadakan seminar. Setelah seminar itu akhirnya kita mengadakan pelatihan tenun. Pelatihan tenun itu kita ngambil gurunya itu, untuk pelatihnya itu dari daerah Kabanjahi, namanya Kak Siti. Dan di situ akhirnya di dalam tenun kita membuat inovasinya itu kita masukkan unsur kerawang. Karena untuk zaman sekarang ini masyarakat luas lebih mengenal dengan kata kerawang, istilah kerawangnya. Akhirnya di dalam tenun itu kita masukkan unsur kerawang, ada motif-motif kerawang di dalam tenun. Jadi kita inovasi tenunnya itu, kita inovasi dengan kerawang Gayo. Bukan, biru itu bahasa Gayonya hijau. Jadi kalau umpamanya ada orang seumuran nenek disuruh ngambil warna hijau, nggak ada di situ berarti biru. Sebenarnya itu warnanya biru gitu. Warna birunya kira-kira nenek grelnian ini Indigo. Rayang. Rayang tumbuh dia. Rayang namanya, tumbuh. Diambil itu kalau kita rebus ada warnanya. Apa warnanya berarti dengan direbus? Dengan direbus. Rayang namanya. Rayang. Kerawang itu merupakan ukiran. Sebenarnya umur kerawang itu lebih tua daripada tenun. Umur tenun itu di Gayo 1.500 tahun yang lalu, sedangkan kerawang itu sudah 3.000 tahun. Cuman kerawang itu dulunya adanya di kayu-kayu, ukiran kayu yang ada di rumah adat, di masjid ataupun menasah. Sedangkan
tenun itu bagian dari busana masyarakat Gayo. Nah, kerawang itu dimunculkan di kain di tahun 60-an, di tahun 60. Jadi karena tenun tadi sudah punah, lebih dikenal sekarang itu dengan kerawang. Nah, sekarang itu untuk di Gayo istilah tenun itu masih asing, hanya orang-orang yang tertentu yang tahu tenun karena mereka sudah diinikan dengan kerawang Gayo. Baik kota kata dirinya. Mudah-mudahan sehat. Sehat kan nenek umur 93 berarti udah. Karena tahun 31. Bapak aku 92 umurnya. Sama KTP lah kan enggak. Hebat nenek. Nah, gini anulen sehat. Ingat nenek len tenun. Kese ikara waktu kami mainnya lah tenun iki. Ingat nenek len cara tenun nih? Ingat lah. Oh, kese insyaallah aku main. Ara kita di sini. Kiding lurusan. Lurusan ini satu-satu ada alatnya. Tarik. Ara si kuduk nih anak dari nenek. Ya. Aku kondisi aku apa? yang di belakang nggak tahu aku apa lagi ingat ke kesikara lagi pakai ininya tadi tahu aku di sini ya di sini itu elangan namanya. Elangan. Ara istilah ini. Sebenarnya semuanya itu tenun itu yang ininya cuman ada jenis tenun itu opokyo. Cuman opokyo itu bagian dari adat. Kalau yang sisanya itu emang opokyo itu tenun itu dijadikan ules itu Takengon kan dingin, jadi mereka itu dijadikan itu sebagai selimut pada saat mereka pergi. Terus ada dijadikan sebagai kain sarung. Cuman opokyo untuk adat itu dia motifnya hanya garis lurus, warnanya biru tua. Terus ada benang putih dan merah, seperti itu aja. Tapi nggak ada motif lain sih. Terima kasih Bu. Kesulitan tidak ada. Maksudnya saya tidak menganggap segala sesuatu itu akan nanti kesulitannya akan A, B, C, enggak. Karena perjalanan ya jalan aja. Esensi perjalanan adalah di jalan itu sendiri. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu masih kita tinggal di sana ya percuma juga. Kalau kita di jalan mengharapkan sesuatu yang di depan juga percuma juga. Kita nggak tahu. Jalanan itu selalu unik ya. Kalau kita nggak selepas itu dalam perjalanan ya ngapain tuh jalan-jalan ini. Kali ini ada penambahan per item 50.000 karena ongkos kirim dari Gayo ke Ngawi dan dari Ngawi ke tempat kalian ya. Jadi sudah free ongkir nanti ya. Dulu sudah ada dan sudah dikatakan bukan terancam punah tapi sudah punah. Artinya tenunan yang dibuat secara gedok sudah tidak ada. Kita menelusuri langsung bersama penggiat budaya di sini dan kita bertemu juga mama penenun di zaman dulu yang sekarang masih hidup. Tadi namanya Ibu Saidah. Ternyata dahulu ya Jepang ketika menjajah di sini itu merampas semua barang-barang. Nah, mama-mama penenun itu yang lahir di tahun 1930 itu takut alat tenunnya diambil dirampas Jepang, makanya disembunyikan untuk menyelamatkan alat tenunnya, ditaruh di kubur di sawah-sawah, di hutan-hutan. Ketika mungkin terjadi berkembangnya zaman tahun ke tahun, itu dicari alat tenunnya sudah nggak ada dan disitulah terputusnya sebuah tenunan Gayo. Kemudian di tahun 1960 wastra Gayo ini ada lagi tapi dalam bentuk sulam tangan. Jadi motif-motif kerawang, yang disebut kerawang itu tentang budaya di sini. Ada seperti di tanah liat buat apa tuh peralatan makan atau ukiran-ukiran rumah, itu namanya yang dinamakan kerawang ya. Dan tahun 60 sulam manual dan lama-lama beralih tahun 1980